telah resmi mengumumkan skuad timnas senior kualifikasi Piala Dunia. Ada sedikit kejutan keputusan Sintayong melakukan pemanggilan pemain. Contohnya saja Egy Kelok 9 yang dianggap para fans performanya sangat menurun. Ada pemain yang bersinar di Liga 1 Indonesia seperti Stefano Lillipali yang tidak dipanggil. Sintayong kini mendapat sorotan gara-gara tidak memanggil Stefano Lillipali ke Indonesia. Banyak pelatih online di media sosial menyayangkan keputusan Sintayong. Padahal Lillipali tercatat sebagai pemain lokal dengan gol dan assist terbanyak di Liga 1. Bersama Borneo FC, Lillipali mengoleksi 6 gol, terpaut 5 bola dari top skor milik Arema, Gustavo. Sementara Lillipali mencatatkan 7 assist. Jumlah itu merupakan yang terbanyak ketimbang pemain manapun. Karena itu banyak yang kaget ketika Sintayong tidak memasukkan nama Lillipali. Terlebih Sintayong malah memanggil winger Dewa United, Egy Maulana Fikri. Secara statistik, Egy kalah jauh dari Lillipali. Dari 12 pertandingan, Egy Maulana Fikri hanya mengemas 2 gol dan 4 assist. Sayangnya penampilan menawan Lillipali membuat Sintayong bergeming. Dia tidak mengikutsertakan pemain keturunan Belanda itu ke skuad melawan Brunei. Reaksi bos Borneo soal Sintayong tidak memanggil Lillipali, sikap Sintayong yang tidak melirik Lillipali, tak ayal menuai beragam respon dari para penggemar sepak bola tanah air. Fenomena Lillipali yang tidak dilirik Sintayong turut menyita perhatian Presiden Borneo FC, Nabil Hussein. Nabil pun melalui media sosialnya mempertanyakan keputusan Sintayong. Sebab Lillipali tengah menanjak saat ini. Dia mengatakan, bagaimana mau bicara? Pelatih itu memang unik, kurang bisa menilai kontribusi pemain, kecuali ketika netizen berbicara. Baru dia agak panik mungkin, canda coach, kata Nabil melalui akun Twitternya. Di sisi lain, Ivar Jenner juga batal memperkuat timnas di kualifikasi Piala Dunia sebab mengalami cedera seusai memperkuat klubnya, Jong FC Utrecht. Alhasil hanya 25 pemain yang diikut sertakan untuk melawan Brunei. Sederet pemain abroad pun akan ikut ambil bagian melawan Brunei. Misalnya Sandy Walsh, Sain Patinama, Elkan Bagot, hingga Rafael Struijk. Akan tetapi, Sintayong tidak memanggil Lillipali yang tengah impresif bersama Borneo FC. Sintayong membeberkan Ivar Jenner sempat masuk dalam daftar skuad timnas untuk melawan Brunei. Tidak ada nama Ivar Jenner dalam daftar 25 pemain Indonesia untuk melawan Brunei. Dari daftar itu, pemain-pemain yang dipanggil adalah langganan. Akan tetapi satu nama yang luput masuk daftar adalah Ivar Jenner. Dan ternyata ia mengalami cedera. Untuk laga ini, Ivar Jenner tidak dipanggil karena sedang mengalami cedera. Cedera itu didapat ketika memperkuat Jong FC Utrecht. Ivar Jenner memang tak pernah terlihat membela Jong FC Utrecht maupun FC Utrecht senior dalam 3 pekan terakhir. Bahkan Ivar tak pernah masuk skuad keduanya sejak pulang dari membela Indonesia di kualifikasi U23 2024. Ivar berhasil mencetak gol saat timnas menang 2-0 atas Turkmenistan. Itu merupakan gol debutnya untuk pasukan Sintayong. Melalui instastory Instagram pribadinya, Jenner mengungkapkan perasaannya lantaran harus melewati laga timnas Indonesia melawan Brunei. Ia nampak kecewa, dan Ivar Jenner berharap di kesempatan lain bisa kembali berjuang membela timnas. Segera kembali pulih dan bisa membela timnas. Sampai jumpa lagi, ungkap Ivar Jenner. Nova Arianto mengatakan sebenarnya Ivar sempat masuk dalam daftar 26 pemain untuk melawan Brunei. Namun karena cedera, Sintayong mencoretnya. Pertandingan leg pertama putaran pertama kualifikasi Piala Dunia Zona Asia antara Indonesia versus Brunei dipastikan akan resmi digelar di Stadion Gelora Bung Karno. Amiruddin Bagus Kavi semakin gacor saat membela Barito. Apakah ia cocok mendampingi Ramadan Sananta? Sebagaimana diketahui, baru-baru ini Indonesia mengalami krisis striker lokal untuk usia muda. Apalagi beberapa klub enggan untuk melepas pemainnya. Salah satu contohnya adalah ketika Persis Solo tidak mau melepas striker Ramadan Sananta untuk berlaga di Asian Games. Indonesia akhirnya kalah dari Chinese Taipei dan Korea Utara tanpa bisa mencetak gol. Meski Dewi Fortuna masih memberi kesempatan lolos dari fase grup.
Melihat krisis ini, Persis Solo akhirnya mau melepas Ramadan Sananta untuk menyusul Indonesia. Ia langsung menjadi starter di laga kontra Uzbekistan. Sananta sebenarnya berhasil mencetak gol, tetapi golnya dianulir oleh wasit karena dianggap dalam posisi offside. Setelah itu Garuda nihil peluang dan akhirnya kalah. Padahal jika ditelusuri, Indonesia juga punya striker gacor berusia muda dan bisa menjadi opsi ketika lini serang mengalami kebuntuan. Sosok itu adalah Bagus Kahvi, pemain yang baru-baru ini mengukir assist untuk Barito Putra di Liga 1.